Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu biologi molekuler. Selamat menyaksikan. Kemampuan gen-gen menjadi sifat organisme tercermin dalam suatu proses molekuler dari ekspresi gen. Selama translasi, sekuen kodon mRNA akan ditranslasikan menjadi sekuen polipeptida. Ketika polipeptida terbentuk dalam suatu sel hidup, mereka akan berfungsi untuk membangun komponen protein. Komponen protein inilah yang akan mengatur peranan tray pada organisme. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tahap-tahap translasi pada prokariot. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu translasi. Translasi merupakan proses sintesis polipeptida yang berlangsung di ribosom dengan cara menerjemahkan sekuens mRNA hasil transkripsi menjadi urutan asam-asam amino yang saling tergabung oleh ikatan peptida. Translasi seperti halnya transkripsi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan awal dari translasi adalah inisiasi. Inisiasi secara umum dapat dikatakan sebagai pembentukan kompleks antara ribosom dengan mRNA. Inisiasi pada prokariot melibatkan 3 faktor inisiasi, yaitu IF1, IF2, dan IF3. Inisiasi pada prokariot dimulai pada saat subunit 30S ribosom terikat pada mRNA pada daerah dekat ujung 5' pran. Proses ini difasilitasi oleh sekuens selindal Garno pada mRNA yang komplementer dengan subunit 16S RNA ribosom. IF3 juga memfasilitasi pengikatan mRNA ke subunit ribosom kecil. Ketika kompleks subunit 30S, IF3 tRNA terbentuk. IF2 akan terikat ke kompleks tersebut dan membantu pengikatan tRNA inisiator yang membawa envolmar metionin IF2 dan IF3 menghidrolisis G3TP sebagai sumber energi. Tahap inisiasi selesai pada saat subunit besar ribosom terikat pada kompleks dari IF2 dan IF3 dilepaskan. Tahapan kedua dari translasi adalah elongase. Elongase merupakan tahapan atau siklus berulang dari penyampaian asam amino yang sesuai dengan mRNA, kemudian pembentukan ikatan peptida antara asam amino terbentuk dari translokasi. Elongasi dimulai dari perikatan mRNA yang mengenali kodon selanjutnya pada situs A. Proses ini dikatalisis oleh EFTU dan membutuhkan hidrolisis GTP pada saat tRNA terikat pada situs A. Rantai polipeptida akan dipindahkan dari situs B ke situs A. Epidil transfer sebagai konteks protein yang terdapat pada subunit 50S ribosom akan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida baru antara asam amino. Ribosom kemudian akan bertranslokasi ke kodon selanjutnya. Proses ini dibantu oleh EFG dan membutuhkan GTP lainnya. Translokasi menyebabkan tRNA yang tidak bermuatan berada pada situs E, dan tRNA yang membawa polipeptida yang sedang ditambahkan pada situs B. tRNA yang membawa asam amino berikutnya akan terikat pada situs A. tRNA yang tidak bermuatan kemudian akan dilepaskan pada siklus elongasi, akan berlanjut hingga mencapai kodon selanjutnya. Tahapan terakhir pada proses translasi adalah terminasi. Terminasi berkaitan dengan 2 peran, yaitu pelepasan polipeptida dan dikosiasi antara mRNA dan subunit ribosom. Terminasi pada prokariot melibatkan 3 faktor pelepasan atau releasing factor, yaitu RF1, RF2,
dan RF3. RF1 dan RF2 berperan dalam pengenalan codon stop. Dalam hal ini, RF1 akan berperan dalam mengenali codon UAA dan UAG, sedangkan RF2 berperan dalam pengenalan codon UGA dan UAA. Terminasi dimulai ketika codon stop mencapai situs A sejak tidak ada lagi tRNA yang berkorespondensi dengan codon. Delising vektor akan terikat pada situs A. Pengikatan delising vektor menyebabkan rantai polipeptida dilepaskan dari tRNA. Polipeptida kemudian dilepaskan dan tRNA pun dilepaskan. Pada langkah terakhir, dua subunit ribosom akan terdisosiasi dari mRNA. Inilah proses keseluruhan dari tahapan terminasi. Sekian video